indahu alhamdu. Aku ngucap sapa ingsun alhamdu indahu alhamdu. Alhamdu tawi indahu alhamdu. Alhamdu alhamdu. Lughatan ing dalam munggu bahasa. Lughatan ing dalam munggu bahasa iku asana ngalem. Iku asana apa deh ngalem. Bil kalami kelawan ucapan. Iku asana ngalem bil kalami kelawan ucapan. Alal mahmudi ngatasé kang den puji. Alal mahmudi ngatasé kang den puji. Bijamil sifatihi kelawan bagus. Bijamil sifatihi kelawan bagus. Sikira-kira sifatnya si Mahmud. Kelawan bagus piro-piro sifatnya Mahmud. Apa yang dimaksud dengan hamid? Hamid itu adalah as-sana'u bil kalam, memuji dengan ucapan. Itu adalah as-sana'u bil kalam, memuji dengan perkataan. Kepada siapa memujinya? Alal mahmudi, kepada zat yang dipuji. Bijamili sifatihi, dengan menyebutkan sifat-sifat bagusnya. Ya, dengan menyebutkan sifat-sifat bagusnya. Wa syara'an wa urfan lan utawi hamad ing dalem mungguh adat iku fi'lun pagawean. Jadi ayat menurut adat mah pujian itu bukan ucapan tetapi pekerjaan. Fi'lun pagawean. Yen biu kang meruhaken apa bi apa ya si fi'lun. Jadi kalau secara bahasa pujian itu adalah asana. Apa asana itu? Ucapan pujian ya. Pujian dengan ucapan atau pujian dengan kalam yang ditujukan kepada al-mahmud, zat yang dipuji dengan menyebutkan bijamil sifatihi, dengan menyebutkan semua sifat-sifat yang bagusnya. Itu bahasa secara bahasa, hamdun secara bahasa. Sedangkan menurut urfun adat adalah ikopilun pegawaian, perbuatan, pekerjaan, tindakan. Yun biu kang meruhaken apa pilun an ta'zimil mun'imi saking ngagungaken zat kang paring nikmat. Saking ngagungaken zat kang paring nikmat. Bisa babi inami kelawan sebab paring nikmate atau aweh nikmate mun'im. Bisa mana. Bisa babi inami kelawan sebab aweh nikmate, kelawan sebab aweh nikmate mun'im. Kepada siapa aweh nikmate? Alhamidi ngatasi wong kang muji. Alhamidi ngatasi wong kang muji. Al-ghairihi atau liyane hamid. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan memuji atau hamdun itu adalah sebuah fi'lun perbuatan yunbi'u an ta'zimil mun'imi, sebagai ekspresi mengagungkan kepada al-mun'im, sebagai ekspresi mengagungkan kepada zat yang memberi nikmat. Jadi perbuatan tersebut itu adalah ekspresi pengagungan kepada zat yang memberi nikmat. Bisababi in'amihi, dengan sebab beliau telah memberikan nikmat alal mun'imi, kepada al-hamidi, memberikan nikmat kepada orang yang memuji. Tinggal kita namanya saya nerima ada pentingnya tulis ulangi lagi. Apa yang dimaksud dengan hamad menurut istilah fi'lun, sebuah
pekerjaan, tindakan, perbuatan. Yang mana perbuatan tadi yunbi'u, apa yunbi'u? Yang memberitahu, yang mengekspresikan. Anta'zimil mun'imi, mengagungkan atau pengagungan kepada zat yang memberi ini sebuah pekerjaan, tindakan dan perbuatan yang merupakan ekspresi pengagungan gitu kan. Kepada siapa? Kepada zat yang memberi nikmat. Mengapa kita harus melakukan perbuatan yang merupakan ekspresi pengagungan? Bisa babi in'amihi, dengan sebab memberi nikmatnya. Mun'im, kepada siapa memberi nikmatnya? Alal hamidi, ingat saya wong kang memuji, dengan sebab telah memberikan nikmat kepada orang yang memuji, al-ghori, atau kepada selain orang yang memuji. Ya, itu namanya hamad. Itu hamad. Ada lagi istilah hamdun, ada istilah syukurun. Ai syukur apa? Wa syukuru lan utawi syukur luwatan ing dalam mungguh lugat. Wa syukur lan utawi syukur luwatan ing dalam mungguh lugat. Wa ya syukur iku alhamdu muji. Iku alhamdu muji. Istilahan ing dalam istilah. Oh, pengertian syukur ada dua sama, ada yang bermakna lughat, ada yang makna menurut bahasa, ada juga yang mana menurut adat. Ya, maknanya syukur menurut bahasa ini sama dengan pengertian hamdun menurut istilah. Jadi apa maknanya syukur menurut bahasa? Fi'lun yunbi'u anta zimil mun'imi bisababi in'amihi alhamid. Sama itu dengan makna itu. Jadi tinggal diganti bahasa nama ibdal hamidi, serta ganti lafaz hamid bisyakiri kelawan lafaz syakir. Jadi berarti fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amihi ala syakiri. Hamidnya diganti dengan sebuah pekerjaan yang mengekspresikan pengagungan kepada zat yang memberi nikmat, dengan sebab telah memberikan nikmat kepada orang yang bersyukur. Wa urfan lan ing dalam munggu adat iku syarful abdi. Apa syarful abdi? Iku syarful abdi gunakan hamba. Iku syarful abdi gunakan hamba atau nasarupakan hamba. Mentasarupannya seorang hamba, menggunakannya seorang hamba. Menggunakan apa? Jami ama ing sekabehane barang. Jami ama ing sekabehane barang. Ada ngaji mah. Diuk sarwa diukna nya. Mangkat sarwa mangkat. Tapi begitu berganti tahun akan ada perubahan yang satu langsung besar karena itulah keadilan. Ikut sorfu digunakan hamba, artinya menggunakan seorang hamba. Menggunakan apa? Jami amma ing sekabehane barang, menggunakan seluruh perkara. Ana ama kang paling nikmat sapa Allah bihi kelawan ma alaihi ngatasi abdun, yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan kepadanya. Jadi menggunakan anak seorang hamba, menggunakan jami amma semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah ngasih nikmat tangan, dia gunakan nikmat tangan untuk berkarya. Allah memberikan dia nikmat kaki, dia gunakan nikmat kaki untuk beribadah sesuai dengan perintah Allah. Digunakan ilama maring perkara.
Ilama maring barang huliko kang den dadiaken opo ma an'ama li ajlihi kana arah-arah ma huliko kana arah-arah ma ilama maring arah-arah ilama maring perkara huliko kang den dadiaken opo jami uma li ajlihi kana arah-arah ma dia gunakan untuk sesuatu sesuai dengan tujuan diciptakannya ya. Dengan dia gunakan untuk sesuatu sesuai dengan tujuan penciptaannya. Apa tujuan penciptaannya? Adalah wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Nah, itu ngaranna bersyukur. Punya tangan digunakan untuk membuat cilok. Nah, cilok itu untuk didagangkan nanti hasilnya supaya bisa bakal untuk ibadah. Nah, itu berarti menggunakan nikmat tangan digunakan untuk menciptakan sebuah hasil karya yang berguna, ya itu namanya bersyukur. Jadi kang aran bersyukur teh dudu ngucap alhamdulillah wa syukrulillah, itu mah nyanyi lain bersyukur. Ya. Jadi kang aran bersyukur apa? Menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan digunakan sesuai dengan tujuan penciptaan namanya tekel ibadah terlepas tina nawaitu ibadah wa tahqiqul kalam lan utawi nyataaken kalam lan utawi nyataaken kalam alal bisbalas alal basmalah ing atase basmalah alal basmalah ing atase basmalah walhamdulillah wa syukur walhamdulillah qatan wa urban wa nisbat silan nisbat baina salasah. Nah, bila ingin lebih nyata lagi pembahasan mengenai bismillah, pembahasan mengenai apa? Hamdalah, pembahasan mengenai syukur, mengenai mada, baik seluwat, istilah dan nisbat di antara ketiganya itu silakan buka fi risalatina iku fi risalatina ing dalam risalah pula Kashfil Lisan an Muhadzaratil Afham, rupanya kitab Kashful Lisan an Muhadzaratil Afham. Wallahu alhamdu sudah selesai, tinggal membaca tinggal menjelaskan pengertian Allahnya. Alhamdu sudah baik lughatan maupun urban. Sekarang Allah, wallahu lan utawi lafaz Allah iku alamun alam. Iku alamun alam ala zati ngantese zat ainu ngaran lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah adalah nama bagi zat al wajibil wujudi kang wajib anane kang wajib wujude nama bagi zat anu wajib adanya. Sebab Allah tidak ada maka tidak akan ada makhluk. Wa akhrajalan uti makna akhraja allazi qad akhrajata iku bimana azhara kalawan nganggo makna azhara jadi akhrajate kang mertelaaken mana nanti aya selama mah kang ngetol akan yang mengeluarkan buah pikiran, tetapi maksudnya yang mendohirkan, yang memperlihatkan. Wan nata'ij lan utawi lafaz nata'ij iku jam'u natijatin jamakna lafaz natijah. Naon natijah te wa ya utai natijah iku al muqaddimah al-lazimah tukang lazim, muqaddimah yang timbul secara otomatis. Lil muqaddimata ini kadwe muqaddimah loro, asal muqaddimah nasohe syukurona sohe, kubrona sohe, maka akan timbul muqaddimah lazimah, muqaddimah yang otomatis yang berikutnya yang disebut dengan natijah. Remis man minor, sekelas mayor, maka muncul konklusi gitu. Mana contohnya kal alam hadisun seperti lafaz al alam hadisun, itu konklusi natijah kesimpulan. Ta'al alam hadisun kesimpulan bahwa alam itu baru ini muncul dari dua muqaddimah. Al-lazim kang tetap liqaulina kadue ucapan kita mana al-alam mutaghayyirun gitu. Cirian eta muqaddimah syughra.
Alam itu suka berubah. Ari alam teh siwal Allah selain Allah itu suka berubah. Coba lihat mana contoh nama Anton suka berubah nggak Anton? Berubah Anton. Baheula mah teu aya, kemudian aya asal lama leutik, kemudian gede dewasa ya. Istiwasa mah segala badak mengatur sora badak, penyelongon badak, segala badak. Sokomo eta manggodeuna. Ta'ala alam mutagoi berarti alam itu juga teh ulia, juga alam ya. Dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada, asalnya mengkecil, atau letik asal paling 2,5 kilo gitu. Udah keluar nanti tina perkara meletik, wah mungkin segede gitu keluar di eta jebol mau nampai langsung. Robah dari kecil menjadi besar. Jadi seperti ayeuna, mau kabawaeun kumaha ayeuna. Nah berarti alam itu jelas, alam mutagoi, alam itu suka berubah, dan sifat barang yang suka berubah ya itu adalah baru ya. Allah mah tidak berubah, maka Allah mah tidak disifati oleh sifat baru. Wa kullu mutaghayyirin, sakur-sakur barang anu sok keuna ku Allah iku hadisun, hukumnya anyar. Maka kesimpulanna berarti kumaha? Maka al-alam berarti hadisun. Al-alam hadisun itu adalah natijah atau muqaddimah yang timbul dari dua muqaddimah. Pertama al-alam mutaghayyirun, kedua wa kullu mutaghayyirin hadisun. Nah itu yang dimaksud dengan natijah. Ulangi maning apa je natijah itu? Muqaddimah yang lazim yang timbul dari kedua muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Premis minor, premis mayor, maka muncul konklusi gitu. Yang orang malah muqaddimah maka kayak menganton aya indungna aya bapana toroyo manganton eta natijah kesimpulan tina hasil cinta mereka berdua. Nah itu wal fikru selesai, fikir natijah selesai. Sekarang nataijal fikri, apa yang dimaksud dengan fikri? Apakah fikri itu sama dengan orang maja? Oh bukan, itu bukan fikri, tamat de fikri. Wal fikru lan utai fikri ku harokatun nafsi awahe hati bil ma'qulati dalam pira-pira perkara kang den angen-angen. Bil ma'qulati dalam pira-pira perkara kang den angen-angen. Aya nu ngaran pikir mah naon pikir teh? Obahnya hati memikirkan perkara yang bisa dipikirkan. Jadi hati kita bergerak, berusaha memikirkan perkara yang makulat. Apa makulat itu? Yang bisa diingat-ingat, yang bisa dipikirkan. Nah itu anak pikir. Kumaha hati kita itu memikirkan bukan sesuatu yang bisa dipikirkan atau yang tidak terlihat. Yang tidak dipikirkan itu kan tidak terlihat ya. Bagaimana kalau yang dipikirkan itu sesuatu yang nyata? Ya. Mang Anton memikirkan ilmu itu namanya makulat. Berubahnya hati memikirkan sesuatu yang yang makulat, yang bisa diingat-ingat, yang bisa dipikirkan, itu namanya pikir. Nah kalau geraknya hati memikirkan sesuatu yang bisa dipanca indera, itu pikir bukan? Mang Anton memikirkan ilmu, hari ilmu bisa dipikirkan, makulat namanya. Makulat itu yang diakali, yang bisa dipikirkan dengan logika. Ari mang pikir mah, mang opik mah bukan memikirkan makulat, tetapi memikirkannya mahsusat. Apa mahsusat? Sesuatu yang bisa dilihat. Jadi yang dipikir-pikir, yang dibayang-bayang sama mang opik mah bukan ilmu, tetapi saha. Misalkan teh uya, misalkan urang putih asa nanti rasa kenakeun awakna badan teu kudu make kasur. Urang putih itu yang dipikirkan. Mahsusat. Namanya apa mahsusat itu?
sesuatu yang bisa dibuktikan dengan panca indera. Awas, itu bukan berpikir namanya, tapi berkhayal. Beda loh. Ada pikir apa? Berat-geraknya hati memikirkan sesuatu yang abstrak yang bisa dipikirkan, abstrak itu. Sedangkan geraknya hati memikirkan sesuatu yang bisa dibuktikan oleh panca indera, itu namanya bukan fikir tapi khayalan. Wa harakatuha lan utawi wahe nafsu atau wahe hati fil mahsusat dalam pira-pira perkara kang bisa dan panca indera, fil mahsusat dalam pira-pira perkara kang bisa dan panca indera, iku takhilun arane hayalan. Ada orang keasupan ahli pikir atau ahli ngahayal. Udah ngahayal wae tuh. Pikirkan mayamu, apalkan jurumnya, apalkan alfiah, apalkan Quran, dan apalkan opi kayak kumisan dibayang-bayang lu mana sageung kumaha eta mah ngahayal. Leungeun mah termasukna masuk susah atau masuk susah teh yang bisa dibuktikan pancen. Jangan mikirin masalah itu lah gitu ya. Itu omongan yang sare menempukan foto heula. Masya Allah hideung nama tapi cenah nu kieu teh karesepeun nu hideung mah teh disebutna black sweet ya, hitam manis ya. Wah dibayangkan lunguna sukuna nepi ka sagala eta mah bukan berpikir, namanya berhayal. Maunya sampai ngahayal. Bismillah. Jadi ada beda antara berpikir dengan berhayal. Titik. Nataijal fikri. Sekarang tinggal arbabil hijab. Wal arbab lan utai lafaz arbab iku jam'u rabbin, jama'ne lafaz rabbun. Ai arbab man jama' tina lafaz rabbun itu dijamakan jadi arbabun. Wal muradu naon dimaksudkeun ku rabbun di dieu. Wal muradu lan utai kang den karepakeun bihi kelawan rabbun guna ing dalam kene panggonan. Yang dimaksud dengan pengertian robun di sini iku as-sahibu wong kang duweni. Jadi berarti li arbabil hijah teh bagi orang-orang yang mempunyai arbabnya di mana mempunyai hijah. Apa hijah? Wal hijah lan utai hijah, maknane hijah iku al aqlu akal. Oh, jadi bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kurang terjemahkan. Jadi alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah alladzi yaitu zat qad akhraja bimana azharo yang telah melahirkan nataijal fikri buah pikiran atau natijah dari sebuah pikiran, ya gampang buah pikiran telah melahirkan, telah menampakkannya kepada siapa? Li arbabil hijah, arbabnya bimana memiliki bagi kepada orang-orang yang memiliki hijah. Hijah itu adalah wa hatta anhum min sama'il aqli kullu hijatin min sahamil jahli. Wa ma'nal baitilan utai manane bait iku alhamdulillah. Alhamdulillah sekabiane puji kulillahi tetep pada Allah alladzi rupane zat azharo kang zahirakeun kang lahirakeun sapa alladzi yang telah melahirkan li arbabil hijab bagi orang yang memiliki akal. Nataija aqaribin pira-pira natijah pemikirane arbabil hijab. Ing pira-pira natijah pira-pira pikirane arbabil hijab. Wa fi dzikrin nataij lan iku tetep ing dalam untuk lapan nataij bara'atul istihlali utai badai bara'atul istihlal. Eta pengarang nyebut nataij, menyebut nataij merupakan badai bara'atul istihlal. Berarti yang akan dibahas di dalam kitab ini akan menerangkan tentang natijah. Ngan natijah mual ayah lamun awa muqaddimah mual ayah lamun awa tasdik mual ayah lamun awa tasawur. Mata eta yang akan dibahas di dalam kitab ini.
Kok bisa tahu? Ya itu dari badai baroatul istihlal, dari kata-kata nata idal. Kayak Mang Anton pidato, alhamdulillahilladzi ahalan nikah. Eta ahalan nikah itu namanya badai baroatul istihlal. Karena dari situ bisa tertebak oleh kita, berarti yang akan dibahas adalah tentang bab nikah. Apalagi alhamdulillahilladzi ja'alal imana fi qalbi kulli mu'minin. Oh, akan membahas tentang tauhid gitu. Aja dengan badai baro'atul istihlal. Badai baro'atul istihlal ternyata sebuah kata yang mencerminkan akan apa yang akan kita sampaikan. Itu namanya badai baro'atul istihlal. Ayat ini badai husnul ikhtitam. Apa dia badai husnul ikhtitam? Ayat husnul ikhtitamah sebuah ungkapan atau kata-kata yang menjelaskan bahwa kita akan selesai, ya, kata-kata yang isyarah, jadi bahwa kita akan berhenti, namanya badai husnul ikhtitam. Badai husnul ikhtitam di mana? Di akhir. Ada badai baro'atul istihlal mah di awal, karena ungkapan yang menjelaskan atau yang mencerminkan, yang menggambarkan akan apa yang akan kita sampaikan. Itu jadi kata-kata nata ijal fikir disebut apa? Badai baro'atul istihlalin, ungkapan baro'atul istihlal. Wafil baitilan iku tetaping dalam bait soalani utai dua pertanyaan. Di dalam bait ini ada dua pertanyaan. Mana dua pertanyaan teh? Al-awwalu utawi kang pertama iku lima hamida bil jumlatil ismiyah walam yahmad bil fi'liyah. Pertanyaan pertama, lima karena opo hamida muji sopo kinazim. Kenapa hamida muji sopo kinazim bil jumlatil ismiyah dengan menggunakan jumlah ismiyah tu alhamdulillah teh jumlah ismi. Walam yahmad lan orang muji sopo nazim bil fi'liyah menggunakan jumlah fi. Kenapa tidak nahmadullah wa nahmadullah alladzi qad ahraja? Kenapa tidak pakai jumlah fi'liyah aja? Di sini malah menggunakan jumlah alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Tidak nahmadulil. Kenapa tidak nahmadu? Kalau nahmadu kan jumlah fi'liyah. Ayo pertanyaan pertama, jawabnya itu. Pertanyaan kedua, asani utekan nomor lorong iku lima qaddamal hamda 'alallah. Lima karena apa qaddama dinginakeun sapa nazim. Alhamdulillah muji 'alallah ngariakeun ngatasi Allah, lafaz Allah. Ma'a taqdimal ismil karim serta saat temen dinginakan isim kang mulia iku ahamu lebih penting. Kenapa musonif mendahulukan alhamdu dari kata Allah? Kenapa hamdu dulu tidak Allah dulu? Itu. Padahal mendahulukan ismul karim yang dilakukan Allah lebih penting. Kenapa coba? Jawab. Ya, santri mah kudu bisa ngajawab walaupun dengan jawaban satu kata yang tidak pernah berubah. Apa jawaban? Tidak tahu. Yang mending masih mending daripada dia. Hebat. Insyaallah semua jawaban yang masuk saya akan jawab semuanya walaupun dengan jawab saya tidak tahu. Itu juga jawaban kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab ulang utawi jawab anil awal saking kang pertama. Iku ana usah temen kinazim iku hamidan muji sapa nazim al maula ing bendara li dzati kana dzate Allah. Jadi beliau memuji Allah karena zatnya Allah. Wa dzatu lan utai dzate Allah. Jadi apa aja alasannya? Karena beliau memuji karena zatnya Allah. Musonif memuji teh karena zatna Allah. Sedangkan ari zatna Allah iku sabitatul kam tetap wa zatu lan utai zate Allah subhanahu wa ta'ala yang ari zatna Allah tetap enggak atau berubah-ubah?
tetap sok tepegan mentanyakeun camanganto iku sabitatun kang tetep mustamiratun tur kang tetep cing ari jumlah anu nuduhkeun kana mana sabitah tetep jumlah naon ngaranna jumlah ismiyah da jumlah ismiyah mah nuduhkeun kana makna subut wa dawam jumlah nuduhkeun kana makna tetep teh nyata jumlah ismiyah mulane jare musannif isun li mengawali pujiannya menggunakan jumlah ismiyah karena saya memuji karena zat Allah sementara zat Allah itu sifatnya dan jumlah yang menunjukkan mana subut adalah jumlah ismiyah maka aku akhirnya memuji menggunakan jumlah paham tuh panasaba maka mantasyapal hamdu muji bil jumlah kelawan jumlah adalah tikang nuduhakeun ala sabati ngatasé makna tetep wa dawam lan makna langgeng. Ari jumlah yang menunjukkan mana sebut wa dawam jumlah apa arane? Jumlah ismiyah ari mujine musannif tujuannya apa? Oh tujuannya memuji kepada zat Allah ari zat Allah teh kumaha sifatna zat Allah mah sifatna sabita tetap tidak pernah maka supaya munasabah aku memuji menggunakan jumlah yang menunjukkan makna tetap yaitu jumlah wa yaute jumlah adalah tu ala sabab ikhwal jumlah tu ismiyah tu jumlah ismiyah wa anisanilan utawi jawaban anisani saking pertanyaan kang kapindo iku bi anal maqoma kelawan satemene makom iku maqamul hamdi makom muji. Kenapa tidak mendahulukan lafaz Allah dulu malah mendahulukan lafaz hamdul dulu padahal antara hamdu dengan Allah tentu masih penting karena mendahulukan lafaz Allah karena lafaz Allah ma ismul karim diwaler ku pangarsa musannif pandi dieu keur ngajelaskeun makom pujian lain keur ngajelaskeun asmaul husna bi anal maqama kelawan satemene maqam iku maqamul hamdi maqam muji di sini kan maqamnya maqam memu wa in kana lan senajan ana apa zikrullah nutur Allah atau nyebut-nyebut Allah walaupun memang menyebut nama Allah iku aham lebih penting fi nafsihi ilmu zate zikir Pakudimat maka dendinginakan opal ahamnya tuh kang lebih penting al-aridatu kang anyar teka alal ahamnya ting atas kang lebih penting azatnya tikang bangsa zat. Memang menyebut nama Allah terlebih penting, tapi kan di sini makomnya makom memuji maka didahulukanlah mengenai pujian. Dil balaghah karena balamoro aitan karena ngeraksa dil balaghah allati kang ya utilati iku mutabaqatu iku mutabaqatul kalam ngan balaghah teh iku mutabaqatul kalam mutabaqah kalam atawa akure kalam atawa cocoke kalam atau sesuainya kalam li muqtadul hal kadue mamuqtadul hal supaya sesuai dengan sikon. Nah sikon teh situasi, kondisi, jangkauan dan toleransi yang disingkat jadi sikon titik-titik toleransi tol gitu. Nah supaya cocok yang sikon tol gitu, maka akhirnya menggunakan alhamdulillah yang didahulukan dan ngebahas pujian gitu. Maka pujian lah yang didahulukan. Jadi mura'atan lil balaghah naon artina karena menjaga supaya naon balaghah teh ucapan yang sesuai dengan muqtadal itu wa ja'alu balaghan tal kalami tibaqahu li muqtadal maqam wa ja'alu balaghan tal kalami tibaqahu li muqtadal maqami fasuhatul mufradi ayyahu samin tanakurin qarabatin khulfin zukin wabil kala mimin tanakuril kalim wa dhafita
min wasaqidin zalim wadil kala min sifatun biha yuti kadiyatal asudi bil lafzil anik waja'alu Cibaqahu li muqtadul maqami. Masuk ngaji mah ngerti punya beda. Antara ngaji mah punya lebih cengar cengir gitu. Kosong gitu. Mata kudu daek Boga santri itu adalah bimakna qauluhu ti pangandikane musannif wa hatta rupane dawuh wa hatta iku bimakna azala ngaji mah kudu getol ya jadi nirakatan ilmu carana ngajina sing getol teu cukup bisa teu cukup paham ilmu mah kudu ditirakatan nirakatan naon mah ieu bahasa nirakatan alfiah ngajina terus sempurna alfa terusannya terus teh cangkang teu manfaat tulisan rapi kitab nabi nu ditirakatan di puasaan pengarangna di hadrohan gitu wah diberkahkan alfiah oge teh uya bakal jadi jelema mulia ya teh uya pulang kemana ke kumaha teh urang mana teh Riau urang Riau balik di Cirebon mamawa alfiah tapi alfiahna geus meunang nirakatan Hajina can pernah mangkat can pernah mangkat can pernah apa kena can pernah urun tidak pernah ada istilah galau kenapa waktunya habis semua digunakan untuk belajar galaunya minggat itu ya pulang ke rumah berkah ya. Jangan dianggap ngaji kitab yang kita aji tidak ada berkah kita mantek selama umur menang nirakatan komo kitab takrimah pengarang takrimah sampai sodakona masya Allah sampai menurang berjut-jut lah itu tiap hari itu nirakatan ilmu kurmasan ilmu ayo urang mah itu ilmu teh dileungitkeun barokahna dahar betul dieusian ku barang haram ya lisan dihiasan ku berdusta ya rek kumaha ilmu bisa masuk gitu ya tirakati dipuasani ditirakati diriyadhahi usah mangkon lisannya riyadho ada sok bobar ulah sok bohong beuteungna riyadho ulah sok ngadar barang haram pikiran dibersihkeun ya bukan memikirkan mahsusat tapi harus memikirkan ulah beda enggak beda kan cek tadi memikirkan mahsusat mah disebut ngahayal ay berpikir bang memikirkan makul balik ke imam orang teh belajar rajin bang insyaallah karek bisa alfiah baik insyaallah harta akan berlimpah rumah tangga insyaallah sakinah mawadah warahmah bagja dunyana bagja gitu berbawa kitab alfiah kitab mantek kemana-mana sampai akhirnya misalkan Teh Ulia teh mendapat gelar Siti Ulia Alfiah itu. Oh ada gelarnya Alfiah. Ulia nomor apa? Siti Ulia atau Siti Alia? Dia nah, insya Allah bulan Syawal saya akan menghafalkan Alfiah. Untuk Teh Ulia saya akan menghafalkan Alfiah sampai 1500 nadom gitu.
kayak teteh Puan Maharani ya, kata Mbak Puan Maharani itu santri rajin banget menghafalkan Quran sampai dapat 40 juz. Wah itu hebat sekali. Orang lain sibuk ke bulan, santri mah sibuk menghafalkan Al-Quran sampai 40 juz, berarti 60 juz lagi gitu. Zakabena 100 merenang gitu. Kapal bahwa jumlah najis Quran mah sarojeng jumlah nabu bulan 30 sampai nomor ditambahan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Waman fi qaulhi wamin ya. Wamin lan utaimin fi qaulhi lan pangandikan kinari min sama'il akli iku bi maknaan wahya utawi min sama'il akli waya utaimin wa majruri halan majrure min iku badalun jadi badal mimma saking lafaz goblau sak durunge yasimin ay azala tegese ngilangaken sapa Allah an aklihim saking akale yasi arbabil hija anu mana eta akalnya arbabul hija. Kan arbabul hija itu orang yang memiliki akal yang sempurna. Allah hilangkan jauh dari akalnya arbabil hija, yang mana akal mereka teh allazi kang huwa utawi akal iku kasama ikaya dene langit akalna arbabul hija mah ini laksana lah langit. Coba orang logika kenal ai langit lamun diasupan kapal asup moal diasupan naon deui atuh diasupan awan masuk. Apapun kita masukkan ke langit masuk. Coba tak percaya mah kamu beli mobil sugan mah 1000 mobil asup moal tong boarding ka langit di bumi gimana masuk. Nah berarti asama itu langit itu luas. Nah akalnya para ulama itu bagaikan langit dina pada penuh dengan ilmu pengetahuan dan semua yang bisa masuk. Bijami kauni kulin kelawan jihad jame anane saben-saben suwiji. Kelawan jihad jame titik persamaan anane saben-saben suwiji. Dengan titik persamaan bahwa satu persatu daripada minhum saking akalan sama iku mahalan dari panggon iku mahalan panggonan lidulu'il kawakibi kabeh nongole piro-piro lintang. Dina segi sama-sama langit itu tempat munculnya bintang. Bahkan bintang terbesar pun munculnya di langit. Nah begitu pula akalnya para ulama merupakan tempat munculnya cahaya ilmu pengetahuan. Pakawakibul akli maka utawi piro-piro bintange akal iku maknawiyatun kang bangsa maknawiyah. Ari bintang yang muncul dari akal mah berupa sifat makna atau maknawi abstrak. Wahya utawi kawakibul ma'ani ku al ma'ani piro-piro makna wal asgharu lan piro-piro rahasia. Wa kawakibus samalan utawi piro-piro bintang langit iku hisyatun kang bangsa ketinggalan. Iku hisyatun kang bangsa ketinggalan wal aslu lakutai asal lan utai asal iku min aklin saking akal kasama pahudifat maka jadi asal mau kelapad kasama gitu ya ayat huruf kafna atau huruf kafna adalah ada tasbih wal aslu utai asal min aklin saking akal wala sanu ta'asaikum min aklin kasama saking akal kasama kayak langit. Jadi wahato anhum min sama minal akli kasama gitu min aklin kasama akal yang bagaikan langit. Jadi asal nama ayat naon tah ayat kafna disebut kafna tah ada tasbih gitu. Ayat ada tasbih naon ada tasbih alat untuk menyerupa ada tuh kapun ka annami islu wa kullu ma dhaha usumal aslu. Lamun cek ukur cuman lamun cek dina aku sakit jauh maklum. Ada tuh kapun ka annami islu wa kullu ma dhaha usumal aslu. Ada tasbihnya adalah ka ana mislu.
Jadi asal nama aya kapna kas sama amin aklin saking akal kas sama kang kaya langit. Aklin karena musyabah be akal kas sama aklin karena musyabah diserupakan dengan langit-langit ngarannya musyabah be eta kapna disebut ada su tasbih. Karena tasbih kan aya 4 rukuna. Arkanuhu arba'atun wajhun ada wa dharabahu fatabi sublan najah. Kita ada 4 rukun tasbih teh. Hiji wajah syabah titik persamaan, kedua adat tasbih tadi teh nomor katilu jeung kaopat mah musyabah dengan musyabah. Pahudibat maka den buang apa adat tasbih adat tasbih mana adat tasbih nakap wa udhifa lan den idopatakeun wal musyabah beh nyatane musyabah beh teh mana sama bil musyabah maring musyabah nyatane akal didopatkeun musyabah beh kana musyabah. Jadi asal aklin kasama jadi samail akli sama musyabah beh dijadikan mudhof, aklin musyabah dijadikan mudhof i. Nanti kalau dipasakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ngaji masalah sering ini. Ba'da taqdimiha sawise dinginakan ba'da taqdimihi sawise dinginakan Allah musyabah beh alaihi ngariakan ing atase musyabah. Setelah terlebih dahulu musyabah beh nyata sama didahulukan. Wa hadzal amalan utawi kila amal iku jarin kang lumaku fi qaulihi pangandikan musannif min sahabil jahli rupane dawu min sahabil jahli. Iz asluhu kana utawi asalna min sahabil jahli teh iku min jahlin kasahab. Asalna teh iku min jahlin saking kabodohan kasahabi kaya naon yang sahab teh mega ya. Dari mega kebodohan dari kebodohan yang bergerak mega. Papu ila maka den lakuakan bihi kelawan sajahlin kasahab. Opo ma barang pu ila kang den bigawe. Papu ila maka den lakuakan atau den kerjaakan bihi kelawan jahlin kasahab opo ma barang takodama kang dingin opo ma. Nah sekarang apa titik persamaanana jihad jamekna wal jami'u lan utawi jamekna bainal jahli ing dalam antarane bodoh. Anu mana pengertian bodoh teh allazi kang wa uti jahlun iku adamul ilmi oranane ilmu bisyai oranane waru bisyai kelawan wiji-wiji. Ayo ngaran bodoh teh apa? Adamul ilmi bisyai tidak mengerti sesuatu. Adamul ilmi tidak mengerti bisyai dengan sesuatu itu namanya jahlun. Wasahab lan sahab titik persamaan antara jahal dengan sahab. Yang mana sahab teh maknanya iku kaum kulin anane saben-saben suci minhum saking jahalan sahab iku hailani kang ngalang-alangi karone mendung apa berarti mega sebagai penghalang ya bukan melewati kadeo gitu tak uji hukum lain mega tambahan mega sebagai penghalang kebodohan juga sebagai penghalang. Jadi mega dan kebodohan sama-sama sebagai penghalang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu halan kang alang-alangi wa makna lebay ilang utemana nabe itu hatta an ukuli mahatolan ngilangaken sapa Allah wa hatolan ngilangaken sapa Allah ngilangaken an ukulihim saking piro-piro akale yasi anu ukulihim saking piro-piro akale yasi arbabil hija. Allah menghilangkan Allah tikang hiya utawi ukul iku kasamai kaya langit menghilangkan ulah hijabin ing saban-saban penghalang ulah hijabin ing saban-saban penghalang kula hijabin ing saben-saben penghalang
Aiha ilin tegese penghalang minal jahli berupa kebodohan. Minal jahli saking kebodohan yang mana kebodohan teh allazi kang huwa uti jahal iku kasahabi kaya naon sahabat kaya mega kaya awan. Selesai. Wa fi hadzal bait lan iku teu dalam bikilah soalan utai dua pertanyaan al awal utai kang pertama. Al awal utai kang pertama. Iku atwa hatin ngatopakeun lapad hatin ala ahroja ing atase lapad ahroja iku min ayyi ubai qabilin saking di golongan. Al awal utai pertanyaan kang pertama iku atwa hatin utai ngatopakeun lapad hatin ala ayyi ala ahroja ing atase lapad ahri iku min ayyi ubailin saking di golongan. Asan utai kang kaping iku anal jahrosa temene bodoh iku amrun adamiyun perkara kang bangsa oranana. Wasahabulan utai mega iku amrun perkara wujudiyun kang bangsa wujud. Walaya siulan rasa apa tasbihu nyerupaaken. Apa tasbihul adami nyerupaaken barang kang bangsa oranana bil wujudi kelon barang kang bangsa ana. Jawabanana wal jawabunan utai jawaban anil awal saking pertanyaan kang pertama. Iku ana satamana atap atku hatin ala ahrad iku min kubaili artis sabab saking golongan atap sabab al musabbab atapkeun sabab diatapkeun kana maktub alaih musabbab liana izalatal hijab kana satamana ngilangaken hijab iku sababun dari sababi idhari nataij ing dalam pertelane pira-pira natijah. Wanisan lan saking kang kaping bi anal jahla kelawan satemene bodoh kama yuqalu kaya oleh dan ucapaken film jahal. Film jahal wa adamul ilmi tidak mengerti bisyai dengan sesuatu. Jahal itu tidak mengerti sesuatu. Adamul ilmi orana nawuru bisyai iku yuqalu dan ucapaken film jahal. Apa idraku syai nemu suwi-wiji ala khilafi ma ingatan sesulayane perkara. Wa kang utawi ma iku bi kelawan syai. Jadi nungaran jahal ini pengertiannya ada dua. Satu adamul ilmi bisyai artinya tidak mengetahui bisyai sesuatu. Pengertian yang lain bodoh itu adalah idraku syai mengetahui sesuatu tapi ala khilafi ma huwa bihi tetapi tidak sesuai dengan keadaan. Mengetahui sesuatu tetapi tidak cocok dengan keadaan. Seperti mengetahui cok mangopik mangopik wah kali gua sabar mangopik dengan pede mangopik penjawab 10. Nah berarti mangopik tahu jumlahnya 2 kali 2 tetapi tidak sesuai dengan keadaan. Semua menjawab benar. Atau Mang Irsa ditanya, Mang Irsa ari pail hukumnya dibaca apa? Nasoh. Nah itu berarti mengetahui sesuatu tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu teh ngaranna jahal. Jadi kalau mengetahui ya berarti bukan adam tetapi wujudinya. Falam yakun maka orang apa jahal iku adamnya kang bangsa orangana. Berarti aya kitu mah jahal teh bersifat wujudi. Da jahal teh aya anu bimana idraku syai'i tapi ala khilafillah. Jadi menyamakan yang wujud kepada yang wujud. Fasuhama kasafat do menyerupakan atau menyamakan. Kalau hatabat aidu harot tegese pertela goyatun iku goyah lil hati kadwe lapar hati karena sudah dihilangkan mega kebodohannya maka akhirnya tampak. Jadi tampak itu merupakan goyah. Non goyah teh goyah itu berarti faidah daripada hasil daripada hato itu kan Allah telah menghilangkan kebodohan dari akalnya ulama sehingga karena sudah dihilangkan maka kemudian hatta badat sehingga tampaklah kelihatanlah ada ingatan produk. Syumusul ma'rifah ma'rifatun tegese pengetahuan, ma'rifatnya pengetahuan paling tinggi di antara yang tinggi adalah ma'rifat. Itu yang memakrifat, ma'rifatnya kenal dengan Allah.
Kasumusi kaya serengenge baku ilang makaden bigal bihi kelawan sumusul ma'rifah. Opo ma barang tak kodam makang dingin opo mawal muhaddarat lan uti maknane muhaddarat iku al mustatarot pira-pira perkara kang den tutupi. Ro al muhaddaratiha muhaddarat itu perkara yang tertutup. Para ulama teh karena sudah dibukakan akalnya dan sudah dihilangkan hijabnya sehingga mereka bisa melihat muhaddarat. Apa muhaddarat itu perkara yang tertutup. Maaf ya. Mangan bisa melihat Kang Opik? Bisa. Coba kalau sesuatu yang tertutup bisa terlihat nggak? Moang tama Opik aya buluna sabaraha jeleungeun mau tadi. Wah bisa. Tah para ulama sampai bisa melihat perkara yang tertutup. Muhadar teh ay al-mustatarot. Li'anal khadra Allah bukan ulamanya. Jadi Allah mah bisa melihat sesuatu yang tertutup ya. Tapi di sini sedang menekan ulama. Li'anal khadra kana satamane maknane khadra. Li'anal khadra kana satamane khadra iku maknahu te maknane khadra iku asitu tutup. Wa munkasifatan lan uti maknane munkasifah iku zahiratan maknane zahirah pertela. Jadi wal maksudu lan uti maksud minal baiti saking bait iku intiha uzawal hijab. Tutup ge ilang hijab an ukulihim ilang an ukulihim saking pira-pira akale arbabil hijab. Bizuhuri syamsil ma'arif tuh. Mudah alus naraja ma'arif dah. Ayah alumni dengan wios putar dengan Syamsul Ma'arif tenang. Biduri Syamsul Ma'arif kelawan pertelane piro-piro pangawruh kang kaya srengenge. Biduri Syamsul Ma'arif kelawan pertelane piro-piro pangawruh kang kaya srengenge allati kang kanat anak. Opo Syamsul Ma'arif teh iku mustatiratan kang katutup. Sampai para ulama teh bisa melihat Syamsul Ma'arif ilmu pengetahuan yang bagikan matahari yang mana pengetahuan tersebut tertutup allati kang kana tanah apa Syamsul Ma'arif iku mustatiratan kang katutup lidip kotiha kana lembut Syamsul Ma'arif sangat lembut sehingga jarang orang yang tahu gitu. Oke, budak-budak ada Syamsul Ma'arif, ada Syamsul Qamar. Nah, itu api hadal baiti wa alam insyaallah.